Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat betul waktu sekitar 20 tahun lebih yang lalu, saudara, awal-awal saya melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kali saya berjumpa dengan orang, mereka bertanya dengan saya. Karena waktu itu saya sangat muda belia sekali. Mereka bertanya sama saya, "Adek kerjanya apa?" Saya bilang, "Pak, saya melayani Tuhan. Saya pelayan Tuhan." Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka langsung bilang begini, "Wow, hebat ya, masih muda-muda sudah mau menyerahkan hidupnya buat melayani Tuhan." Saya bilang amin, puji Tuhan. Nah saudara, buat saya waktu itu terbersit cuman pikiran saya mengerti panggilan Tuhan. Dan saya memutuskan melayani Tuhan karena saya ingin membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup saya tentunya. Saudara, gak ada motivasi yang aneh-aneh pada saat itu. Bahkan melayani Tuhan pun saya nggak ngerti Tuhan mau bawa kemana, mau seperti apa dipakai Tuhan. Saya cuma berpikir apapun yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan, saya akan lakukan itu, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, berjalan dengan waktu, bertambahnya pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Wow, saya semakin menikmati di saat saya berada dan bertekun dalam pelayanan ini, saudara, dalam melayani Sang Raja. Sebab saudara, ternyata semakin saya melayani Sang Raja, saya melihat saudara bukan hanya untuk saya membalas kebaikan Tuhan. Walaupun sampai kapanpun saya nggak bisa membalas kebaikan Tuhan tentunya. Tapi saudara, di dalam diri saya juga saudara, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberi jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu terjadi dalam hidup saya. Sebab waktu melayani pekerjaan Tuhan, saudara dan saya pasti akan merasakan kita juga akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya saudara dan saya akan berpikir bertumbuh dalam hal apa? Setelah saya melewati semuanya itu, saya ingin bagikan kepada saudara hal yang pertama, saya merasakan bertumbuh hal yang simpel saudara, yaitu saya semakin bersuka cita. Saya bertumbuh dalam hal sukacita saudara Dan firman Tuhan katakan Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, waktu saudara melayani Tuhan artinya saudara juga berada di dalam Tuhan. Nah, waktu saudara berada di dalam Tuhan, sukacita itu gak usah dicari-cari saudara. Maka sukacita itu akan melimpah dalam hidup dan hati saudara. Haleluya. Dulu di luar Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita yang saya dapatkan semu. Tapi di dalam Tuhan saya melihat sukacita yang luar biasa. Bahkan semakin hari melimpah-limpah. Karena semakin hari saya semakin melihat bagaimana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan semakin juga dinyatakan dalam hidup saya. Dan khususnya untuk keluarga dan rumah tangga kami, saudara. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan ragu untuk melayani Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh dalam hal bersukacita. Hal yang kedua, saudara, kita bertumbuh dalam hal kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sama-sama ayatnya di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keenam. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keenam dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, haleluya. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan banyak hal yang saya hadapi saudara. Kadang saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi, nggak sesuai dengan realitanya di dalam dunia nyata, dalam pelayanan saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di saat kita melewati dan mengalami hal-hal yang tidak seperti apa yang kita pikirkan sebelumnya, disitulah Tuhan juga membentuk saya secara pribadi. Dan pasti Tuhan juga akan membentuk saudara kalau saudara memutuskan
memutuskan ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan salah satunya saya merasakan betul bagaimana saya akan terus bertumbuh di dalam kerendahan hati. Saudara, sebab kita tahu bahwa semakin kita dipakai oleh Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semua hanya karena anugerah dan pertolongan Sang Raja. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, teruslah bertekun dalam Tuhan, dalam melayani Sang Raja, maka pembentukan dari Tuhan itu akan semakin nyata, dan semakin hari kita semua akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Hal yang ketiga yang saya ingin bagikan sama saudara, waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, saya merasakan saya bertumbuh di dalam ketulusan. Haleluya, haleluya. Waktu kita awal memutuskan melayani Tuhan, kita anggap kita sudah benar dan kita sudah tulus. Tapi percayalah sama saya, semakin saudara dalam melayani Sang Raja, Tuhan membentuk hati kita lebih tulus lagi dan lebih tulus lagi. Saudara, dalam melayani Sang Raja, saya percaya karena kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin langkah kita sehingga kita bisa berjalan dalam ketulusan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, yang saya rasakan saya bertumbuh dalam hal kesabaran. Haleluya. Saya mungkin gak beda jauh dengan saudara yang mendengarkan program ini. Kalau saudara berkata, saudara juga gak mau melayani Tuhan karena saudara orang yang mungkin ya gak bisa sabar kehidupan sehari-harinya. Ya, saudara, saya sama seperti saudara dulu. Tapi saudara, saya mau saksikan kepada saudara bahwa karena saya melayani pekerjaan Tuhan, disinilah saya banyak dibentuk lebih lagi. Dan tentunya pembentukan ini menghasilkan saya harus sabar. Haleluya. Dan saudara, kalau kita melihat cerita Alkitab, Tuhan juga pernah mengalami pembentukan ini. Sehingga Dia yang adalah kasih adanya, Dia juga menunjukkan dan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan harus sabar. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 13 ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-58. Saya akan membacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Perhatikan ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Haleluya. Yesus gak marah, tapi Dia tetap sabar, saudara, sekalipun Dia ditolak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka Amsal Sulaiman dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan begini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Haleluya. So hari ini saudara terkasih dalam Tuhan yang sedang melayani Tuhan, saudara sedang mengalami ujian kesabaran, teruslah bertekun. Sebab saya percaya semakin kita bersabar, pengertian hikmat dari Tuhan akan semakin turun dan menyertai setiap kita untuk Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Haleluya. Yang terakhir saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya rasakan dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya merasakan saya juga mendapat bonus untuk bertumbuh di dalam hal yang namanya kesetiaan. Haleluya. Ya, saya waktu melayani pekerjaan Tuhan di awal-awal usia saya masih sangat muda sekali, walaupun sekarang juga masih muda, tapi percayalah saudara, ya 20 tahun yang lalu itu saudara, ya saya orang yang saudara bosenan saudara, ya saya nggak betah, ya bahkan di satu tempat pun saya nggak betah, ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya masuk dalam ladang pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan, saudara, Tuhan mengajarkan tentang arti yang namanya setia. Bahkan pekerjaan atau pelayanan yang saya nggak sukain pun yang Tuhan percayakan, saya harus belajar setia saudara. Dan disitulah saya belajar bahwa bukan karena apapun juga, tapi waktu Tuhan memberikan kepercayaan, itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita bisa lakukan dan itu bisa menjadi selesai semua
kalau kita bisa setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah terus setia, dan di ladang Tuhan adalah tempat yang tepat untuk Tuhan juga membentuk saudara dalam hal kesetiaan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, pastikan dari saudara terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena saya percaya semakin saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan terus bertumbuh seperti 5 hal yang saya rasakan tadi, bahkan bisa lebih lagi saudara, dan pertumbuhan ini akan membuat kita mengalami keserupan dengan Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami yang mendengar program ini. Kami mau melayani Tuhan dan kami percaya Engkau memberikan bonus-bonus buat setiap kami. Ya, dan kami percaya bonus-bonus itu membuat hidup kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Kau tolong kami, mampukan kami untuk kami terus mau melayani dan bertekun di dalam hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.